Bukan Kabeki. Bukan, Be. Tapi emang cowok lu jago sih, gua akuin. Parah. Daripada Ranger Mas itu. Kita menang main, tapi dia masih bronze, cowoknya. Ya, sudah lah ya. Memang cocoknya KB di di dalam sini ya. gendong kalau cowok dia. Ya, ini adalah skin 515 Win. Cakepnya. Langsung diserang situ. Iya dong, 515 nih. Tapi Pantesan nge-pick one-one. emang Biar pasti. ngecek skin. Enggak ngecek nih. Enggak ya? Enggak ngecek. Kebetulan tuh dia. Kebetulan. Sepertinya stratnya ya, karena kita juga sempat mempertanyakan one-one, wow. Apakah ini adalah sebuah pick yang nantinya bakal menjadi sebuah sebuah jawaban bagi Natalia dan juga Hayabusa yang mungkin akan lebih mempermudah bagi teman-teman dari Rebellion Zion melakukan ganking dan Inspire-nya sudah di pop out kebetulan. Iya, mau ngepecahin juga di area atas berhadapan dua member dari tim Geekfam. Mereka bisa banget maju ke area depan dengan mengandalkan Rapture Iron Hook. Bisa di follow up juga dengan damage yang dimiliki oleh Hans di early game ya, Be? Iya. Apalagi kalau misalnya kita ngomongin soal damage dari Fanny di early game level 4 aja, dia udah bisa bikin jungle musuh kocar-kacir sih. Tapi kita pakai udah ketahuan Val, posisinya lihat. Dan seorang Paninya mencoba untuk fokus ke arah tertelah dan langsung didapatkan begitu saja di retribution dan seorang Hans. The first blood-nya langsung mengarah ke seorang Val barusan. Ya, pertukarannya adalah 1 untuk 1, tapi itu romer untuk romer, jadi keduanya masih bisa enak juga. Dan turtle pertama didapatkan oleh tim Geekfam. Ini udah kayak key to victory dari Rebellion. Nggak bisa dilancarkan nih, Be, dengan adanya turtle. Ini banget, tapi di arah atas Puan terlalu jauh di area depan. Biru setup yang sangat manis dengan ada The Way of Dragon, semua kombinasi dekat dengan turret, damage masuk secara total. Swan pun tumbang di area top lane. Biru nih ya dengan chow damage ya. Seperti biasa kita mungkin akan melihat yang namanya glass cannon dari teman-teman Rebellion Zion. Karena apa? Betul. Karena sekali aja cowoknya ketangkap, ini bakal jadi malapetaka untuk mereka. Dan kayak kalau misalkan one punya purify gratis, tapi kalau misalnya damage-nya terlalu besar dari Shadows of Flowers. cowoknya, yes, Ya, itu nggak bakal tetap aja, tetap tembus. tetap aja bakal tembus. Dan Bakal yang masuk ngeselin damage-nya. bisa di-trigger berkali-kali gara-gara Juvenedu-nya kan tipikal spammer untuk dari cowoknya ini sendiri. Gitu. Wah, dihajar lagi, digangguin lagi. Grab Dragon. Dan tampak ya, masih bisa bertahan, masih bisa recover dan masih bisa survive. Tapi lihat Hansnya justru yang mendapatkan 1 point kill terhadap seorang Fearless. Ya, muncul lagi dan Swan masih bisa selamat. Dia sempat untuk kabur ke area belakang. Virus terlalu masuk ke area dalam tanpa perhitungan yang tepat. Damage-nya terbagi, terpecah belah, dan Hans muncul di menit-menit akhir. Biru menjadi sasaran utama, tapi dia seorang diri mencoba untuk mengeksekusi Biru. Keluar Flicker dan masih bisa selamat dari Birunya dari arah top lane. Satu miss cable langsung ngebuang banyak energi di sana. Tidak langsung ke arah seorang Biru dan masih bisa tune ke arah belakang. Di sini Renpi tergocek. Wah, Rapture ternyata yang mengambil satu Kramer barusan. Betul. Tidak berhasil menarik kayak busanya. Val sudah mulai ketahuan. Dan 9 masih dilawan lagi. Execute-nya tidak perlu dilakukan. Langsung didapat 1 poin kill lagi. Swallow-nya juga sekarang Renpi mengejar karena Swallow-nya terbang Paninya. Langsung digetik begitu saja. Salah cutthroat-nya tapi it's okay. Kehilangan cukup banyak energi. Langsung saja menyeret-nyeret tapi masih bisa cabut ke arah bottom lane nih dari seorang Dairat. Nah, Svelo padahal udah komit dengan ada Flicker, tapi apa daya pemain dari Geekfam mereka punya rotasi yang sangat cepat juga. Dengan adanya Renpi yang pakai sprint, dia komit untuk mengejar, tapi dari top lane Swan berusaha untuk memutuskan dari segi objektifnya, mencoba untuk mengekat, tapi ternyata tidak bisa karena ada 2 member dari Rebellion Zion mulai dipanis terus menerus. Swan, dia hidupnya sengsara banget dari arah top lane-nya. Ya, padahal tadi barusan dapetin turtle, tapi sayangnya itu shield turtle-nya nggak sempat untuk diambil sama Swan ya. Enak banget itu Fanny-nya langsung dari bawah ke tengah. Steel cable 3 kabel dan langsung cutthroat. Kelar langsung solo-nya. Tapi jangan lupa kalau kalian juga kepengen tadi Wen skin yang cakep ini, jangan lupa untuk nonton 515 M-Word. Diundang loh, itu acara akbar tahunan dari Mobile Legends. Yes, tapi di sini masih ada team fight. Rapture Gladiannya mana belum digigit, dikantung begitu saja. Dwarf Dragon hanya untuk menjauhi, tapi lihat Rapture-nya. It's okay, nggak apa-apa, nggak ada lihat, tidak terkena
satu hit terakhir dan bahkan langsung diberikan keadaannya. Justru Hayabusa dapetin 1 poin kill. Dan bahkan kita lihat di sana tidak berhasil untuk dikeluarkan atau di-trade oleh Vince dari Federal Strike-nya. Ya, inisiasi dari Rebellion Sion rupanya malah bisa untuk dibalesin juga. Geek Fam mengejar terlalu jauh, posisi mereka terekspos dan diambil oleh Rebellion Sion. Mereka menyambut dengan baik dan balasannya cukup mahal. Geek Fam kali ini dan juga Rebellion Sion memiliki network yang jauh berbeda. Tapi perbedaannya adalah Hans di sini lebih bebas, dia udah dapetin level 9 tentu dengan emblem yang dia miliki. Dia bisa untuk mendapatkan 2 poin kill, 1 assist, sedangkan di Red Open Rapture menjadi momok tersendiri untuk Rebellion Sion majukan kesempatan di Way of Dragon dan disusul dengan adanya Bloody Hand di area belakang. Semuanya komit, tapi Vince dalam bahaya. Sudah ada Paul yang mengejar dan sudah tidak bisa bertahan lagi 1-1 dari area top lane-nya. Waduh, Rapture kayaknya, enggak dikejar lagi sebenarnya. Malah bukan player tapi hero-nya. Dengan ada Shadow Kill Vince sebagai sasaran mendapatkan 1 player dengan tumbangnya 2 member dari tim Geek Fam. Rebellion masih menjadi malahan Paul dia top lane sendirian berhasil untuk didapetin juga, dipanis oleh Hans. Yes, tapi Fanny-nya tidak ada purple buff. Apakah sudah di raid, di invade, di raid? Tapi ya balik lagi sih, ini bisa jadi invasi jungle juga, raid jungle juga. Betul. Karena balik lagi dengan kehadiran dari Ruby dan juga Hayabusa kan sangat memungkinkan bagi mereka, apalagi ditambah dengan Natalia. Tapi Belum muncul tadi. baru muncul ini sekarang ya. Yeay. Dan Tarto yang kedua ini masih di tangan tim Geek Fam. Mereka selalu bisa ngedapetin objektif rate-nya. Emang sesuai dengan data ya, nggak pernah mereka lepasin dari segi Tartonya, dari segi objektifnya. Permainan agresif yang mereka miliki membuat dari segi networknya masih berimbang nih, Be. ya, apalagi kalau misalkan dari item, aku sudah melihat 2 heptasis di sana. Jadi sepertinya Rebellion Sion akan bermain ambush di sini metodenya. Sementara untuk dari Geek Fam, yang mana dari Hans ya lebih berfokus pada War X. Jadi dia mau total team fight, dia tidak mengarah kepada heptasis. Padahal di sini dia memiliki Franco, Chow, Natalia. Mungkin kita akan melihat gameplay pick off yang akan dimainkan oleh kedua belah tim. Karena dengan itemnya juga build-nya ke arah sana, dan juga ability untuk beberapa hero akan lebih fokus untuk bermain di ambush. Seperti ini contohnya. Tapi lebih milih untuk cabut. Tidak mau menargetkan seorang Esmeralda, tapi kita lihat lagi Fanny-nya. Winter Transit, untung saja Swaylo benar-benar memancing Fanny-nya sampai ke tengah turret pertama di arah mid lane. Dan justru malah Fanny-nya yang di shutdown. Terkena apa tadi? Stun-nya ini? Ruby. Down walking, dan tiba-tiba langsung dieksekusi begitu saja dengan cepat. Tapi balik lagi sih, dengan efek dari Winter Truncheon, ini akan ngebantu banget, dan nilai dia pick off-nya. Sneaky pick. Look bad, surprise, Donan Volkim, I'm offended, tapi belum ada damage yang bisa untuk menyelesaikan. Swan menjadi player pertama yang hilang. Execute tambah damage pula, tapi Rapture mencoba untuk kabur. Dibuka sudah dari Real World Manipulation, dan Dara menjadi eksekutor. Rebellion Sion belum berhenti. Mereka bakal ngedapetin 3 member sekaligus. Hansiara mid lane mencoba untuk melawan defense, nge-clearing semua minion yang ada, tapi Rebellion Sion gak takut. Hans menjadi player berikutnya, semua diporak-porandakan dari segi landing Geek Fam di atas tengah, dan Renvi 1 lawan banyak gak takut. Mencoba ngedapetin Viral, dan Viralnya berhasil dipanis. Renvi sendirian di area mid lane melawan 3 member, berusaha untuk menahan turretnya, tapi turret harus hancur. Sempat gue berpikir 1 detik tadi melihat Esmeralda. Buset, cepet banget dia. Sprint. Frostmourne Shield, iya, taunya dia pakai sprint. Iya. Hybrid larinya. Frostmourne Shield, abis itu dia menggunakan sprint. Sprint, iya. Tadi gue kok dia Frostmourne Shield bisa secepat itu ya? Ternyata pakai sprint. Tapi sprint emang semenjak ada perubahan di mana cooldown-nya juga makin cooldown-nya normal sebenarnya. Tapi efek slow-nya itu udah nggak ada. Jadi sprint bakal bener-bener ya immune to slow, full. Wang. Karena balik lagi dengan Ice Queen One yang sekarang lagi jadi pemilihan utama dari beberapa tim dan beberapa pemain dan hero juga. Mungkin ini bakal dioptimalkan untuk sprintnya. Nah, Tapi nggak ada sprintnya. Nggak ada sprintnya, cuma mengandalkan dari Frostmourne Shield, tapi tidak bisa bertahan terlalu lama karena Swallow-nya sudah langsung membuka kotak Real World Manipulation-nya. Ya, tampaknya ini akan menjadi Lord pertama mungkin untuk anak-anak Rebellion Sion. Ya, 2 turtle pertama memang di tangan tim Geek Fam, tapi Lord yang harus membantu untuk mengontrol landingnya, untuk nge-push landingnya, dan dengan jatuhnya ke tangan Rebellion Sion, makin besar lagi pressure yang akan diberikan oleh Rebellion Sion. Mungkin turret kedua, tier kedua ini bakal bisa hancur semuanya ya, Be. Iya, apalagi kalau misalnya kita ngomongin soal objektif dari Lord ya, yang dimana yang dibutuhkan adalah 1 gold, yang kedua adalah super minion, dan yang ketiga adalah pressure.
pressure-nya inilah, atau tekanan yang nanti akan diberikan oleh teman-teman dari Rebellion Zion melalui satu buah Lord yang di menit-menit awal kayak gini. Lord yang mungkin masih squishy banget, tapi mungkin pressure-nya itu bisa sedikit mengganggu formasi dari teman-teman Geek Farm itu sendiri. Iya, dan Birul di area bottom lane kayak berhadapan dengan Hans. Hansnya udah mulai khawatir seharusnya. Birul udah mulai punya item damage-nya, tapi level 14 dari Hans pasukan ada depan. The Will of Dragon, seorang diri aja Birul, nggak ada eksekutor Raptor muncul dari depan Batman. Ditambah dengan adanya seorang Pin, semuanya memberikan damage. Raptor tinggal, dan sekarang Rebellion Zion mereka kehilangan Birul. Masih ada Lord-nya 3 lane masih nge-push. Geek Fam memang ngedapetin Birul, tapi tidak dengan melindungi turret mereka. Wow, lihat mati dengan Hayabusa di arah tengahnya. Ada daerah yang sudah datang ke arah seorang Hans. Mau ditarik atau tidak? Sudah mulai dikasih kontrol. Tapi lihat Renvi-nya nabrak tembok itu, oke, dan langsung saja dilakukan ultimate terhadap seorang Fanny, Shadow Kiru. Tidak ada lagi target, cuma dia sendirian saja di sana. Ya, pasti udah bakal total defeat banget di depan sana karena damage-nya tidak bisa dibendung lagi, tidak bisa terbagi lebih tepatnya. Karena balik lagi Shadow Kill kalau di satu target yang sama, damage-nya akan berlipat ganda, dan bahkan untuk dari segi dealing damage targeting-nya dia hanya sendiri dengan total HP yang sangat minim sekali. Ya, masuk ke depan. Momennya ngedapetin Randy tanpa bisa untuk pop up dari sprint, nggak bisa ngibrit. Rebellion Zion ngedapetin banyak banget keuntungan. Lord yang pertama bahkan belum yang ter-enhance, jadi bisa ngedapetin satu inhibitor aja, itu udah kabar baik untuk Rebellion Zion. Betul sekali. Satu inhibitor dari arah bottom lane, tapi masih belum berhenti sampai di situ. Masih dihajar, masih diculik satu persatu. Siapapun yang melebihi garis batas, yang offside, langsung dihajar begitu saja. Hans yang kayaknya harusnya sih udah nggak dapat purple buff nih untuk next team fight-nya. Dan tampaknya masih bisa untuk di-push di arah tengah, di mana cross controlnya tidak ada Chow, tidak ada Dwarf Dragon menuju ke arah tengah. Masih ada satu minion dibersihkan begitu saja, masih bisa ditahan harusnya. Menunggu 25 detik lagi untuk Lord yang sudah di-enhance akan muncul dan mungkin akan lebih gampang nge-push dari anak-anak Rebellion Zion. Ya, karena sama-sama punya high ground juga, dan bahkan untuk dari metodenya, metode ambush, dimana kalau mereka fight 5 lawan 5 tentu nggak bakal bisa optimal. Mereka tuh harus culik satu demi satu agar nantinya bisa yang namanya menangin quantity. Nah, ini mungkin salah satu Tarik. Nah, itu dia. Baru dibilang, tapi sakit banget juga ya, Be. Fanny. War X, tadi kan dia gesek-gesek sempat kan, jadi War X tag-nya meningkat, dan itu yang walaupun belum sampai ke tembok ya, iya, tetap keluar ya. Tetap kan bisa kacau juga tadi. Oke. Langsung on point, dan bahkan dealing damage-nya dipadukan dengan tornado shot-nya juga dari seorang Fanny. Ya, Sok Meong sih, dan Lord yang kedua dari Rebellion Zion mereka udah set up terlebih dahulu. Bisa mereka dapatkan tanpa adanya kontes, nggak perlu takut dengan adanya adu retri karena nggak ada Fanny. Dan 8 detik kemudian Fanny akan bisa untuk membantu kawanan tim Geek Fam untuk melakukan defense, tapi akan lebih berat juga karena nggak ada purple-nya. Rebellion Zion sudah berhasil untuk mengeksekusi semua yang dimiliki oleh tim Geek Fam. Semuanya sudah diambil karena berat banget untuk Geek Fam keluar dari base-nya di detik-detik ini. Iya, bahkan Chuan dengan item yang sepertinya masih menurut aku ya belum cukup untuk memberikan damage yang tinggi kepada teman-teman dari Rebellion Zion, apalagi mungkin di depan. Jadi Randy-nya udah tumbang terlebih dahulu, maju ke area depan tapi bisa menahan damage lebih lagi. Relut manipulasi sudah dibuka, mungkin itu adalah informasi yang baik untuk Geek Fam melakukan defense selanjutnya, tapi Lord menjadi fokus utama. Hans muncul ke arah tengah-tengah dari Rebellion Zion, damage sangat besar. Immortality masih ada di badan Hans, sementara Lord sudah berhasil diatasi, tapi satu inhibitor hilang. Rebellion Zion belum berhenti di situ, mereka masih menduduki area tim Geek Fam, mundur secara perlahan, dan Geek Fam akankah mereka bisa mendefense ini? Dairon sebagai frontliner dari Rebellion Zion menahan terus di area depan, menjadi momok tersendiri. Fearless berhasil mendapatkan satu sudah tapi The Way of Dragon Immortality pecah dari seorang Hans dan dieksekusi dengan sangat cepat. Masih bisa flicker ke belakang dari Dairon-nya, walaupun sudah dihook sama Rapture. Terkena lagi, tapi jatuh di lubang yang sama, dibalikin keadaannya, dan bahkan kita masih bisa trade kill dari seorang Swan-nya juga sekarang justru malah membawa malapetaka tersisa. Renvi sendirian, dan mungkin akan terjadi wipe out untuk tim Rebellion Zion. Dan ini harusnya menjadi game pertama untuk mereka karena Renvi sekarang, dan langsung saja ini dia game pertama untuk Rebellion Zion. Poin